Halo teman-teman, kami mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman simak. Wah, apa tuh informasinya, Kak? Jadi, mungkin untuk teman-teman yang kuliahnya di jurusan psikologi dan mengambil penjurusan PIO atau psikologi industri dan organisasi, pastinya sudah sangat-sangat familiar dengan istilah HR atau human resource. Ngomong-ngomong soal human resource, pasti yang ada di pikiran teman-teman saat ini adalah rekrutmen, kemudian absensi, dan juga administrasi alat tes, dan lain sebagainya tentunya. Nah, padahal ternyata menurut survei, salah satu skill yang sangat penting dimiliki oleh seorang HR adalah communication skill. Loh, Kak, bukannya yang penting bisa ngerekrut orang dan bisa ngeadministrasiin alat tes ya? Eits, jangan salah ya teman-teman. Tentunya dalam melakukan dua kegiatan ini diperlukan skill komunikasi yang mumpuni agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, daripada berlama-lama lagi, mending kita segera bahas supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk. Sebelum masuk ke pembahasan, aku bakal ngasih tahu teman-teman nih sedikit fakta yang perlu teman-teman ketahui tentang communication skill ini. Nah, di awal tadi aku sempat nge-mention kan kalau communication skill merupakan skill yang sangat-sangat dibutuhkan di bidang HR. Nah, tapi dari mana sih kami bisa mendapatkan informasi ini? Kami mendapatkan informasi ini dari sebuah survei. Survei yang kami maksud di sini adalah Corporate Recruiter Survey tahun 2024. Berdasarkan survei ini, komunikasi merupakan keterampilan kedua yang paling dibutuhkan oleh perusahaan di seluruh dunia, dengan tingkat urgensi mencapai 57%. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kompetensi utama yang sangat dihargai dalam dunia kerja saat ini. Nah, jadi teman-teman, baik di berbagai industri dan jenis pekerjaan apapun, khususnya pada bidang HR, dan yang berhubungan dengan aktivitas konsultasi dalam perusahaan, kemampuan komunikasi menjadi kompetensi yang sangat-sangat krusial. Nah, kalian nggak mau kan perusahaan tempat kalian bekerja atau perusahaan yang sudah lama kalian bangun runtuh hanya karena miskomunikasi. Tapi teman-teman, keterampilan ini nggak cuma sekedar ngobrol dan juga chat lewat WhatsApp aja loh. Tapi yang termasuk dalam keterampilan komunikasi ini yaitu kemampuan interpersonal, komunikasi tertulis, dan bentuk komunikasi lainnya. Kemudian, sejalan dengan hasil survei yang kami peroleh, komunikasi termasuk salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan di industri dengan tingkat kebutuhan mencapai 82%. Wah, jumlah yang besar ya. Oleh karena itu, bagi seorang HR, konsultan, penguasaan skill komunikasi merupakan hal yang sangat-sangat esensial. Teman-teman pasti penasaran kan? Ada nggak sih Kak perusahaan yang sudah berhasil menerapkan komunikasi yang baik ini dengan para karyawannya? Tentunya ada ya teman-teman. Nah, menurut kami, salah satu perusahaan yang berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para karyawannya adalah PT Formula Inovatif Transnasional. Perusahaan ini bergerak di sektor modern health and nutrition consumer goods dan didirikan pada tahun 2020 di Indonesia. Hingga saat ini, PT tersebut telah menjalin kerjasama dengan para pakar nutrisi serta flavor specialist, sehingga mampu memperkuat kualitas produk dan pengembangan bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara, PT Fit mampu membangun suasana kekeluargaan dan komunikasi yang baik di antara karyawannya. Hal ini terlihat dari cara HR yang mampu menerapkan pola komunikasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dalam praktiknya, HR PT Fit rutin berinteraksi langsung dengan karyawan, baik melalui komunikasi lisan
maupun melalui penyampaian informasi yang mengikuti prosedur atau SOP. Penggunaan pesan tertulis seperti chat untuk pengumuman dan koordinasi juga menunjukkan adanya penerapan written communication skill dalam pengelolaan SDM. Selain itu, alur komunikasi di perusahaan berlangsung efektif, di mana HR dapat berdiskusi langsung dengan karyawan terkait masalah yang dihadapi, atau menyampaikannya melalui kepala divisi untuk memberikan feedback yang relevan bagi setiap individu. Laswell atau Harold D. Laswell pada tahun 1948 yang kaitannya dengan communication skill di bidang human research atau HR. Nah, Laswell sendiri itu menjelaskan komunikasi dengan 5 pertanyaan utama, yaitu yang pertama yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Dalam perusahaan, peran ini biasanya dilakukan oleh HR atau kemampuan HR dalam berbicara yang jelas, tegas, profesional, serta bisa menentukan apakah pesan ini bisa diterima dengan baik oleh karyawan atau lawan bicaranya. Yang kedua itu ada what, jadi apa yang dikatakan atau isi dari pesannya. Jadi HR harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu akurat, tidak ambigu, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya terkait dengan kebijakan, terkait dengan SOP, atau feedback kinerja karyawan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu saluran communication. Jadi HR ini juga perlu loh memilih media yang paling tepat, serta seperti meeting tatap muka, email, grup, WhatsApp internal, dan lainnya. Pemilihan saluran yang tepat ini itu bisa mempercepat pemahaman pada karyawan. Selanjutnya yang keempat itu ada siapa yang penerima pesan atau tubuh penerima pesan ini. Jadi setiap karyawan itu memiliki karakter dan juga latar belakang yang berbeda, yang dimana HR harus menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan ini mudah dipahami, mudah dicerna oleh seluruh karyawan yang menerima pesan ini tadi. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu dampak dari komunikasi tersebut. Nah, di sini maksudnya komunikasi dikatakan berhasil jika menghasilkan efek positif seperti meningkatnya pemahaman karyawan atau berkurangnya konflik, atau bisa juga meningkatnya kepatuhan, ketaatan terhadap SOP atau peraturan, dan juga terciptanya hubungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. Secara keseluruhan, teori Laswell ini membantu kita dalam memahami bahwa komunikasi skill yang baik di HR tidak hanya tentang berbicara, tidak hanya tentang ngomong, ngobrol, menyampaikan, tetapi tentang bagaimana menyusun pesan, bahasa, memilih tatanan yang tepat, memilih kanal yang tepat, terus juga mengenali penerima pesan dan juga memastikan efek komunikasi yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis keterampilan komunikasi. Dalam jenis-jenis keterampilan komunikasi itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi lisan atau oral communication skill. Keterampilan komunikasi lisan ini merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik, dapat diberikan secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan meliputi kemampuan dalam wawancara kerja, seminar, lokar karya, public speaking, pidato formal, dan presentasi. Biasanya saat menggunakan keterampilan lisan sudah memperhatikan beberapa hal, di antaranya latar belakang presenter, audiens, mendengar dengan kritis, bahasa tubuh. Seorang yang menggunakan keterampilan lisan harus menyesuaikan cara berbicara kepada pendengar dan harus menggunakan pendekatan yang tepat. Yang kedua yaitu ada keterampilan komunikasi tulisan atau written communication skill. Keterampilan komunikasi tulisan ini merupakan kemampuan seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk seperti memo, surat, proposal, dan laporan.
Kelebihan keterampilan komunikasi ini ialah penulis memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan yang dibuat. Yang terakhir yaitu ada keterampilan komunikasi visual. Keterampilan komunikasi visual menurut Rahmat Supriyono merupakan kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan pembaca dengan berbagai kekuatan visual seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi. Keterampilan komunikasi visual salah satunya dapat dilihat dari karya desain grafis, dikategorikan sebagai commercial art karena merupakan panduan antara seni rupa dan keterampilan komunikasi untuk berbisnis. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei Corporate Recruiters pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang dianggap paling penting bagi seorang HR yakni komunikasi verbal, yang berada pada posisi teratas sebagai keterampilan yang paling dibutuhkan yakni mencapai 58%. Setelah itu, posisi kedua yakni cakap dalam melakukan presentasi, keterampilan mendengarkan secara aktif, serta komunikasi digital dalam mengoperasikan berbagai perangkat dan platform kerja. Selain itu, kemampuan melakukan negosiasi dan sejumlah keterampilan komunikasi lainnya turut menjadi bagian penting yang harus dimiliki HR untuk mendukung efektivitas perannya dalam organisasi. Pada akhirnya, kemampuan komunikasi yang kuat bukan hanya menjadi nilai tambah bagi seorang HR, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun interaksi yang produktif dan lingkungan kerja yang harmonis. Jika kalian ingin berkarir di dunia HR, ada beberapa pelatihan yang bisa kalian ikutin, mulai dari pelatihan public speaking, business communication, active listening training, atau bahkan presentation skill. Dengan kalian terus berlatih dan mengeksplorasi berbagai bentuk komunikasi, kemampuan kalian sebagai calon HR akan terus meningkat dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Keberanian kalian untuk berbicara hari ini adalah kunci terbukanya kesempatan di esok hari. Jadi, tunggu apa lagi? Segera bangkit dari tempat tidur dan menata mimpimu. So, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin dibahas lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini.